Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan IPS. Kita akan membahas makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh sekutu. Inilah kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom oleh sekutu. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Akhirnya tokoh-tokoh golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Peristiwa inilah yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Tempat di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Penyusun teks proklamasi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Tokoh yang hadir dalam penyusunan teks proklamasi selain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo adalah BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Sudiro mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Waktu 17 Agustus 1945 kurang lebih pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Penjahit bendera adalah Ibu Fatmawati, pengibar bendera adalah Latif Hendraningrat dan Suhud. Makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Para tokoh atau pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, Laksamana Tadashi Maeda, Ibu Fatmawati, dan Sayuti Melik. Insinyur Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901, wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, penyusun teks proklamasi. Yang kedua,
menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, pembaca teks proklamasi. Yang keempat, Presiden pertama Indonesia. Dr. Randus Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, penyusun teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, Wakil Presiden pertama Indonesia. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya dipergunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Meskipun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu bangsa Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Fatmawati lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Sayuti Melik. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat di buku tulisnya ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.